Apa yang membuat Kakak itu yakin untuk mengambil Google Student Ambassador ini? Dan aku harus cobain juga sih. Jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain. Bandingkanlah diri kalian sendiri di hari ini dan juga di hari kemarin. Turn it up on the mic with Radik Podcast. Halo Sobat Radik, balik lagi nih bareng aku di Fun Day with Radik on Podcast. Nah Sobat Radik, setelah banyaknya episode, kita balik lagi nih ya. Kita hari ini kedatangan narasumber dari UMS nih. Kali ini profesional tapi dari UMS. Boleh langsung perkenalan aja, ada Kak siapa di sini? Halo, kenalin, nama aku Devina Maheswari. Jadi di sini aku diundang sama teman-teman Sobat Radik nih. Aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Satu prodi nih kita ya. Waduh, iya nih ya Kak ya. Iya. Nah, Kak Devina di sini tuh sebagai apa tuh? Pasti Sobat Radik kepo nih. Waduh, jadi di sini teman-teman aku sebagai Google Student Ambassador 2026. Wow, super keren. Aduh, makasih nih Kak. Nah, kita hari ini Sobat Radik bakal membahas perjalanan di balik pencapaian tersebut ya Kak Devina. Mulai dari awal ketertarikan di dunia teknologi, proses menghadapi seleksi, sampai pengalaman dan tantangan yang dirasakan selama mengikuti program ini. Nah, selain itu kita juga akan ngobrol tentang pentingnya keberanian mencoba sesuatu gitu. Waduh, seru banget nih ya kayaknya ya Kak ya. Keren banget ya. Bisa mencoba berani ke Google Student Ambassador yang jelas-jelas didaftar oleh ribuan peserta dan Kak Devina menjadi salah satunya yang terpilih nih Sobat Radik. Jadi Sobat Radik stay tune, tonton sampai akhir gimana tuh caranya biar bisa jadi Google Student Ambassador ya Sobat Radik. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu sama Sobat Radik juga nih. Nah, Kak Devina nih, gimana sih awalnya Kakak tuh tertarik sama dunia teknologi hingga akhirnya mencoba Google Student Ambassador? Kalau dari awalnya ya Kak ya, Oke. itu tuh sebenarnya aku tuh coba-coba dulu. Iseng. Iya, karena sering banget muncul di FYP aku di TikTok ya. Ya. Itu kayak tentang Google Student Ambassador. Terus aku penasaran kayak ini tuh apa, organisasinya ngapain aja sih sebenarnya? Karena dulu itu sempet di 2011 sampai 2015 ini tuh organisasinya tuh ada dan sempet stop ya lumayan lama dan baru pembukaan lagi tuh di 2025. Oh, baru kemarin ya? Di 2025 itu. Terus kayak aku ngelihat, aduh, tapi kayak belum ada testinya. Enaknya nyobain gak sih? Yes, Terus kayak, bener. aduh, tapi ntar dulu aja nih ngelihat testimoninya. Terus setelah di close pendaftarannya tutup, ternyata waduh, kok seru banget ya ternyata ya. Terus makin sering masuk di FYP aku nih Kak ya. Iya. Aku tertantang buat daftar di tahun selanjutnya. Berarti daftar baru tahun ini 2026 iya. ini ya. Oke. Dengar-dengar yang daftar tuh ribuan ya Kak ya? Betul banget. Berapa tuh? Nih, di tahun kemarin mungkin di 2025 Ya. itu cuma di 12.000 pendaftar. Dan di tahun ini sekarang di 81.000 pendaftar. Wow. Dan yang keterima alhamdulillah cuma ada di 2.000-an aja. Itu udah berapa kali lipatnya dari Iya, 2025 12 kali ya? lipatnya. Iya, makanya. Keren banget dan Kakak salah satunya nih dari UMS. Applause. Oke, nah di tengah banyaknya mahasiswa yang mungkin juga ingin bergabung nih Kak, apa yang membuat Kakak itu yakin untuk mengambil Google Student Ambassador ini? Sebenarnya aku tuh yakin karena emang kayak waduh, ternyata di teman-teman yang tahun kemarin tuh kayak seru banget, pengalamannya tuh bener-bener banyak banget, challenge-nya tuh banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak tertantang dan aku harus cobain juga sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, makanya terus aku mau mencoba dan alhamdulillah keterima. Keterima ya. Iya. Sekarang udah bisa pakai nih Google Ambassador. Iya. Asik. Nah, mungkin bisa diceritain Kak, awal proses seleksinya tuh kayak gimana dari awal daftar sampai akhirnya keterima? Kalau waktu seleksi itu kita ada di 3 tahapan. Oke. Yang pertama itu pastinya seleksi data diri dulu. Jadi kayak kita itu
dari mana asalnya, karena itu cuma buat di teman-teman mahasiswa aja. Jadi Oke. ditata dulu buat kampusnya, terus Mhm. kesibukannya, organisasinya apa. Iya. Setelah itu lanjut di step kedua, itu tuh ada di Twibbon Challenge dan juga di YouTube Challenge. Oh, ada challenge-challenge-nya juga ya? Yang Nah, pertama kita harus ngupload Twibbon dulu nih, Twibbon, oke. heeh. Selanjutnya habis ngupload Twibbon, itu tuh kita disuruh bikin video YouTube, no cut, no edit, Wow, minimal itu 3 menit, oke. maksimal 5 menit. Di situ Google itu dari ada email kan waktu data diri Iya, udah apa, udah semuanya dikirim, itu kita dapat email lolos seleksi tahap 2. iya. Nah, di seleksi itu nanti udah ada di bawahnya tuh udah ada pertanyaannya, itu ada 5 pertanyaan, itu yang kita harus jelasin tanpa cut, tanpa edit tadi. Oh, wow. Iya Berarti spontan ya? iya, ya. Oke, 5 pertanyaan 3 menit ya minimal ya, dan Minimal no cut iya. no edit itu menantang sih. Iya. Cukup menantang karena kita harus jawab secara kritis ya, Iya. tanpa harus nyontek ataupun Iya, betul di-cut-cut banget. ya. Keren banget sih. Oke, nah mungkin selama mengikuti proses seleksi itu ada nggak Kak, sesuatu hal yang mungkin, terkendala atau, "Aduh, aku yakin nggak ya sama ini, dapat nggak ya?" Gitu? Mungkin itu waktu di seleksi kedua yang setelah bikin YouTube dan juga ada challenge selanjutnya yang ternyata udah dinyatain lolos. Itu Iya? kan ada challenge satu lagi tentang gimana sih cara kita gunain AI buat kehidupan sehari-hari. Oh Itu gitu. kayak, yah gimana ya mahasiswa ya pasti buat kuliahan Iya, ya, tapi gimana benar. caranya biar kita itu jadiin si AI ini jadi temen, bukan jadi pilot kita. Yes, Nah, itu menurutku oke. tantangan banget sih ya. Cukup complicated ya Iya. buat itu. Oke, keren banget sih. Nah, Kak, dari Google Ambassador sendiri melihat dari program ini kan internasional ya? Iya, Ini program internasional, kan pasti orang tuh ngelihatnya sebagai suatu program yang sulit ditembus nih. Menurut Kakak sendiri, skill apa atau kualitas apa yang paling membantu sampai akhirnya Kakak tuh bisa lolos ke Google Student Ambassador ini? kalau menurut aku yang pasti ini 2 poin penting banget. Yang pertama adalah skill komunikasi Oke, yang komunikasi Sobat Ready. nah, dan juga skill problem solving. Oke. Karena kayak di challenge-challenge-nya dari awal pendaftaran pun dia udah ngejelasin harus punya problem solving yang bagus. Mhm. Jadi kayak kalau nggak punya 2 itu, kalian harus coba diri kalian mencoba sendiri nih dua Oke. dua yang ini ya, Kak, ya. Ya, 2 tuh Sobat Radik. Berarti tadi komunikasi itu penting dan problem solving karena kita komunikasi tanpa bisa menyelesaikan masalah tuh sama aja nggak sih ya? Betul, dan Menyelesaikan masalah tanpa komunikasi juga sama nah aja. itu So, dia. harus punya dua-duanya ya Sobat Radik, seperti itu. Oke, nah dari Kakak sendiri pernah nggak sih ngerasa minder, overthinking, atau takut gagal saat mencoba program ini? Kan ya semua orang juga tahu kalau ini tuh kan program internasional ya, jadi nggak gampang dengan pendaftar di 2026 81.000 itu ya, Kalau keren yang banget. menurut aku sih, aku minder banget yang waktu tahu pendaftarannya itu 81.000. Iya sih, Pasti kayak udah, "Ah, ya down ya. udahlah." Ternyata kebetulan keterima dan setelah keterima ternyata jauh lebih minder lagi. Jauh. Karena ternyata, Kenapa? eee karena mungkin aku berada di lingkungan UMS yang kayak notabene apalagi Ilkom ya, Kak, ya, kayak Iya, semua mahasiswanya tuh kayak slow banget. slow living, Iya. oke. Terus ternyata tiba-tiba kemarin aku sempet beberapa datengin event Google yang ternyata teman-teman aku tuh astagfirullah mereka tuh bener-bener best banget, keren banget. Mereka tuh bener-bener ambis banget, kayak semua lomba, semua organisasi, Oke, terus kayak semua event tuh mereka datengin. Jadi kayak di situ aku bener-bener minder dan tertantang pastinya ya, karena kayak udah keterima masa aku mau gini-gini aja, mau oke, nggak mau aku harus sama setuju. kayak mereka. Tertantang untuk menjadikan setara ya, Kak, Ya, ya. bener banget. Keren sih, emang harus gitu Sobat Radi, kalau kita nggak terjun ke dunia yang ada tantangannya, kita kan stuck di situ-situ aja. So, buat Sobat Radik, Google Ambassador tuh salah satu yang bisa dicobain nih untuk menantang diri kita ya. Betul.
Karena kalau nggak gitu nanti di zona nyaman terus nggak sih, Kak? Iya, soalnya Gitu-gitu udah ngerasa aja. nyaman banget di Ilkom, Yes, yang dengan kata kehidupan yang orang-orangnya nggak ada tugas, betul, berangkatnya jam 9, pulangnya jam 9.15. setuju. Jadi tertantang banget buat di Yes, Google Student Google Ambassador Student Ambassador ini ya, ini. keren banget. Nah, Kak, kan di Google Student Ambassador ini orangnya ambis-ambis nih. Pasti kan eventnya juga menarik-menarik, kegiatannya menarik-menarik. Apa aja tuh event atau kegiatan yang ada di Google Student Ambassador ini? Karena ini aku baru, 2 bulan, 3 bulan pertama ya, Oke. event-nya itu yang, pertama itu yang pastinya konten challenge, itu kita diminta seminggu sekali membuat konten tentang fitur-fitur dari Wow, Google. Jadi wow. nggak cuma Gemini, karena orang pasti kayak mikirnya Google tuh ya, Google aja. Oke. Tapi kan kayak ada Google AI, ada Ya, Gemini, ada di Notebook LM, ada Google Development, dan lain-lain itu kita harus nyelesain misi-misinya di setiap minggu. Selain itu, oh gitu. kalau misalkan, mungkin si Gemini atau si Google ini ngeluncurin fitur terbaru kayak kemarin di Google I/O, itu, kita juga diundang buat ke sana buat, nyobain fitur barunya. Kita diajarin dan kita harus nyoba, buat teman-teman bisa nyobain juga nih. Terus kemarin tuh aku juga sempet mungkin teman-teman yang, di Ilkom juga mungkin tahu aku ada bikin 2 event, itu Oke. cara penggunaan AI. Gimana sih cara kita Ya, gunain AI di sekarang ini, di era globalisasi ini yang pastinya nggak cuma kopas doang ya. betul. Dan event kedua aku kemarin di, apa namanya, aku tuh buat bantu teman-teman juga, itu nyelesain skripsi pakai AI, Oke. tapi Turnitinnya aman. Wow, Nah, itu kemarin sempet wow. rame banget, yang join banyak banget. Terus juga kemarin yang, bulan lalu itu aku sempet juga diajakin Google, buat di Google Development, itu di Semarang sama teman-teman Google yang lain, itu kita, disuruh membuat website atau sebuah aplikasi, Oke. di mana itu semuanya manfaatin fitur Google dan pakai AI. Dan ternyata Wow. bisa jadi tanpa lebih dari 24 jam. Karena biasanya orang kan Oh pusing gitu. ngoding ya, Iya, berhari-hari, dan ini aku jurusan Ilkom, harus nyobain bener. bikin aplikasi atau website, dan alhamdulillah ternyata jadi nih, Jadi Kak. ya, super keren banget. So, berarti Sobat Redik, ada banyak kegiatan yang cukup menantang ini ya di Google Yes. Student Ambassador. Dan tadi aku dengar membuat konten ya setiap minggu ya? Iya, Berarti mendorong kita untuk jadi konten creator juga nih? betul banget, Itu di-upload ke sosmed, Kak? iya, boleh banget di-upload di sosmed, di Oke, Instagram atau di TikTok. Nah, itu tuh konten kita kalau misalkan kita, "Aduh, aku lagi mager banget nih konten." oke. Itu si Google-nya ini juga udah, apa namanya, bikinin kita grup. Ada Mhm. Google Student Ambassador itu singkatannya GSA. Jadi kayak ada GSA Solo, GSA Sukoharjo, nanti GSA Solo itu nanti di-plotting lagi, ada GSA UMS, UNS. Nah, itu Oke. nanti kita bisa di-rolling buat gantian bikin konten-konten bareng teman-teman yang lain. Jadi kayak nambah Oh gitu, relasi iya juga. benar, nambah relasi. Berarti bisa kenal ke semuanya Iya, juga dan ya, jadi Kak, gitu ya? seru ya bikin kontennya ya. Oke. Nah, Kak, mungkin di Google Student Ambassador ini ada nggak culture shock-nya apa? Culture shock-nya aku tuh mungkin lebih ke, aku mahasiswa Ilkom yang terbiasa slow, tiba-tiba Oke. tiba-tiba, Bertemu keterima dengan dan bertemu dengan orang-orang keren-keren kayak teman-teman aku sekarang, itu bener-bener best banget dan menjadi titik insecure juga pastinya. oke, tapi di situ jadi titik balik kita ya, Nah, titik betul baliknya Kak banget. Devina Iya, buat semangat dan bisa ngikutin sesuai, ngambis ngikutin mereka. ngambis mereka ya, Betul. gitu. Oke nih Kak, kan ini udah jalan 2 bulan ya? Kalau semisal nih, ke depannya tuh udah ada bayangan belum sih ada project apa lagi gitu? Kalau untuk project ke depannya yang Atau ngelihat dari project tahun lalu gitu, ada nggak project yang mungkin paling Kakak tunggu-tunggu gitu? Kalau dari project tahun lalu itu karena aku nggak begitu yang ngikutin ya, jadi aku Oke. tuh ngelihat itu tuh kita, bulan ini itu udah langsung ada skripnya di Google, kita tuh harus ngapain aja di minggu-minggu ini, 4 minggu ini. Oh gitu. Ya, nah jadi aku tuh tertarik banget sama yang kemarin kolaborasi budaya. Jadi kita kayak teman-teman di Solo,
bikin konten-konten budaya. Nanti Oke. kita ketemu sama teman-teman mungkin dari Jogja, Semarang, atau Jawa Tengah, atau yang lainnya juga. Nanti kita kolaborasi budaya di situ. Wow, Nanti menarik Google banget nyediain ini. tempatnya, dan yang paling aku tunggu-tunggu juga pastinya di Google I.O. ini besok mungkin ke Jogja atau ke Semarang juga buat nyobain fitur terbaru dari Gemini. Wow, berarti nggak cuma di Solo aja nih ya Iya, ekspornya ya? iya seru banget. Aduh itu seru banget sih, Iya. kebayang. Berarti, itu nanti setiap bulannya kita tuh udah terjadwal ya ngapain aja? Iya, setiap bulannya itu nanti ada skrip mungkin sebulan, Oke. tapi itu nanti kita, apa namanya itunya, per minggu. Oh, setiap Ya, minggu. jadi challenge-nya itu setiap minggu, tapi udah dibuatin per 1 bulan. Jadi kita tinggalin Oh, ngikutin gitu. aja. Nah, itu tuh Sobat Radik, buat teman-teman yang nih katanya ilkom slow living, itu buat kita benar-benar menantang Iya. ya, karena kita tuh sama aja udah dikasih deadline nih setiap minggunya. Yes. Dan itu Cukup menarik sih buat iya, aku dan itu. itu tuh kayak kita tuh, lebih ke aku tuh mungkin pertama awal-awal ngerasa kayak, aduh pusing banget, ternyata setelah ketemu-ketemu sama teman-teman ini, itu kita lebih ke kayak games, Kak. Oke. Jadi kayak misalkan aku lolos buat kemarin bikin event yang pertama, nanti aku Ya. naik Oh, naik gitu. tingkatannya. Nah, nanti setelah naik, nanti pasti kan kita juga pengen kayak teman-teman yang lain naik level-level lagi. Nah, Ya, jadi aku tertantang buat nyobain buat semua nyobain semua challenge-challenge ya? dia, gitu. Oh, gitu. Menarik banget sih ini buat Iya. Sobat Radik yang memang nih cari-cari kegiatan, bukan cari-cari lagi sih, emang mau ya Iya, harusan ya, karena Google Student Ambassador kan kegiatannya cukup padat ya, iya, dan harus pintar-pintar membagi waktu nih Sobat Radik. betul. Buat Sobat Radik yang mau improve diri bisa banget ya Kak, langsung Yes, join Google Student join. Ambassador ya. Mhm. Aku tertarik banget sih ini, mungkin nanti aku cari tahu ya Boleh tentang Google Student Ambassador, banget. atau bisa hubungin Kak Devina lewat mana tuh? Boleh banget, langsung hubungin aja, atau kalau misalkan mau ikut event-event aku, karena aku Oke, mau banget. bakalan bikin event-event Oke. selanjutnya yang pastinya seru. Apalagi Google udah munculin fitur-fitur yang paling baru yang harus aku kasih tahu ke teman-teman mahasiswa yang lainnya, jadi harus banget ikut nih ya. Oke, bisa hubungin ke mana Kak, kalau semisal mau ke Instagram aja nih, atau oke, Instagramnya boleh. GSAUMS Oke, itu boleh. Sobat Radik langsung ke GSA UMS, atau juga UMS. boleh banget langsung ke aku ya Apa tuh di Instagramnya tuh? Instagram @devinanana Devi. underscore ya. Oke, siap tuh Sobat Radik, udah di-spill. Kalau mau cari tahu kemana, jadi jangan lupa buat cari tahu ya Sobat Radik. Sangat menarik sih Kak, jujur. Aku pernah dengar tentang Google Student Ambassador, tapi nggak pernah cari tahu. Mungkin pernah, lewat dari FYP Iya, TikTok ya? lewat-lewat aja gitu, Heeh, cuman belum yang cari tahu mhm, gitu. Ih, seneng banget dipertemukan di sini kan ya, jadi iya bisa nih. cari tahu langsung gitu. Nah, Sobat Radik, nggak kerasa ya kita udah ngobrol cukup panjang ngebahas Yes. tentang Google Student Ambassador dan pastinya pengalaman-pengalaman menarik dari Kak Devina. Mungkin Kak bisa langsung closing statement aja buat Sobat Radik nih. Buat teman-teman sobat Radik yang pengen juga join di Google Student Ambassador, boleh banget ini buat ningkatin, apa, relasi teman-teman juga ya, boleh banget. Terus juga teman-teman yang ngerasa insecure mungkin ya, jangan pernah ngerasa insecure. Bandingin diri kalian sendiri, gini teman-teman, jadi jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain. Bandingkanlah diri kalian sendiri di hari ini dan juga di hari kemarin. Kalau misalkan kalian udah ngerasa berkembang ya, yang pastinya jauh lebih baik, berarti kalian udah termasuk keren banget. Setuju, tuh Sobat Radik, closing statement yang sangat berkesan ya, karena setelah kita membahas beberapa menit, puluhan menit ini, aku dapat insight baru nih bahwa kita itu nggak boleh takut buat mencoba sesuatu ya. Betul. Dan jangan pernah untuk mau di zona nyaman terus. Betul, Kalau mau berkembang berarti harus berani mencoba dan setuju. tidak pernah takut untuk menghadapi sebuah tantangan ya Kak Betul. Devina. Oke. Terima kasih Kak Devina sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk ngobrol sama Sobat Radik di sini. Terima kasih juga buat Kak Disa dan juga teman-teman Sobat Oke. Radik. Sukses terus ya buat project kedepannya. Sukses juga buat teman-teman Radik semuanya dan teman-teman yang lagi dengerin kita. Oke. Nah, akhir kata ya Sobat Radik, aku Ardisha pamit undur diri. Aku Devina juga pamit undur diri.
Sampai berjumpa. Bye See bye. you.